Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggara Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dukun dan ahli hikmah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Iya sahabat IMP, di sini kita selaku manusia harus bisa membedakan mana yang sesat dan mana yang syariat. Mungkin kalau misalkan kita percaya dukun, itu jelas, selain dari sesat itu pun juga musyrik ya. Nah, dukun seperti apa? Pertama, yang disebut dengan dukun, dukun itu selalu membacakan amalan-amalan yang memang bisa disebutkan dengan kejawen. Dan dukun itu identik dengan kemenyan. Di sini dukun biasanya suka disuruh oleh kliennya untuk bisa membuat orang itu sakit. Intinya menzalimi atau membuat santet. Nah, dukun kriterianya seperti yang tadi saya sebutkan dan selalu menyanggupi keinginan para kliennya untuk bisa membuat orang sakit, susah, dan juga bangkrut dalam segi usahanya. Nah, di sini apa bedanya dukun dengan ahli hikmah? Kalau ahli hikmah itu biasanya selalu menggunakan media air dan doa. Dan amalan yang selalu diamalkannya juga itu semua yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Ahli hikmah bisa membuat orang itu menjadi terang dalam gelap. Contoh, misalkan ada orang yang kesulitan dalam segi hal ekonomi, datang ke ahli hikmah. Berarti itu kan namanya hanya syariat ya, hakikat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli hikmah tersebut memohon dan munajat kepada Allah dengan sababiyah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memang dimasukkan ke dalam air tersebut. Nah, biasanya reaksi dari ahli hikmah mengobati seseorang itu selalu ada proses, yaitu proses waktu. Beda dengan ilmu hitam yaitu dukun. Kalau dukun selalu instan, mungkin hanya dengan jangka hari-harian itu bisa terjadi. Tetapi kalau ahli hikmah itu berproses, mulai dari 14 hari sampai 1 bulan dalam proses pengobatannya. Itu sesuai yang tercantum di dalam kitab Min Alkitab Al-Tib. Nah, di situ juga memang tercantum di dalam bab 29 ada tentang ilmu hitam praktik perdukunan. Praktik perdukunan itu biasanya selalu memakai media yang aneh-aneh dan macam-macam. Dari mulai embek kenit, ayam cemani, darah hewan-hewanan, dan juga selalu membuat pasien-pasiennya itu hilang akal sehatnya dengan apa? Contoh, menjadi tidak punya rasa malu karena selalu ada yang disebut dengan ruatan diri. Ruatan diri itu yang dimandikan di salah satu sungai atau salah satu curug yang memang tidak mengenal muhrim, baik itu laki-laki atau perempuan, dimandikan oleh satu dukun tersebut. Contoh nih, dukunnya laki-laki, tetapi setiap pasiennya itu disuruh mandi, bahkan sama dia dimandikan. Sedangkan membuka aurat itu tidak boleh kalau di dalam Islam ya. Nah, itu salah satunya. Kalau ahli hikmah tidak pernah membuat pasien-pasiennya untuk mandi di sungai atau di curug. Yang ada hanya memberikan contoh 1 gelas air putih atau 1 botol air putih yang untuk diminum dan untuk dimandikan sendiri oleh masing-masing pasiennya, baik itu cowok ataupun perempuan. Dan di sini perbedaan dari ahli hikmah dan dukun itu sangat jauh berbeda. Kalau ahli hikmah itu selalu hakikat kepada Allah dan sababiyahnya mengamalkan ayat suci Al-Quran. Tapi kalau dukun itu merasa dirinya benar, merasa dirinya jago. Bahkan kalau dukun itu tidak pernah mempunyai rasa tunduk karena dia itu merasa dirinya jago, mempelajari ilmu hitam. Akhirnya kebanyakan ya, memang nggak semua dukun, tapi kebanyakan merasa dirinya itu paling hebat dan paling pintar, juga paling benar. Sedangkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah, siapapun manusia yang percaya dengan dukun yang memakai alat bakar yaitu kemenyan,
itu sangat musyrik, sama dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bedanya dukun dengan ahli hikmah? Kenapa ahli hikmah nggak disebut musyrik? Karena ahli hikmah itu sesuai anjuran pengobatan peninggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang banyak tercantum di dalam hadis riwayat Ibnu Dawud dan juga masih banyak tercantum di dalam kitab-kitab yang memang dirangkum oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Syekh Ahmad Salafi. Ya sahabat IMP, mungkin di sini jangan salah tafsir ya. Ini saya menceritakan sesuai yang ada di dalam Quran dan hadis, juga tercantum di dalam kitab, bahwa tidak semua kemenyan itu identik dengan dukun. Karena bakar kemenyan itu ada juga ya orang-orang ahli hikmah yang membakar, tetapi itu bukan kemenyan, yaitu membakar dupa, gahru, itu untuk wangi-wangian ruangan. Bahkan begini, di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, setiap orang ahli ibadah itu wajib untuk memakai wangi-wangian. Salah satu wangi-wangiannya mungkin bisa dikatakan itu dupa. Dupa itu banyak, yang terbuat dari bunga jasmin, yang terbuat dari sakura, yang terbuat juga dari wangi-wangian gahru. Nah, di situ diperbolehkan untuk semua umat muslim membakar dupa tersebut hanya untuk mewangikan ruangan dan hanya untuk mengundang malaikat. Karena kalau misalkan malaikat datang, contoh nih, saya punya rumah, terus rumah saya tuh bau kotor gitu, mana ada malaikat yang bisa masuk ke dalam rumah kita kalau misalkan rumah kita kotor. Nah, dengan kita membersihkan rumah, ruangan, terus membakar wangi-wangian seperti dupa, sakura, jasmin atau gahru, insya Allah itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat rahmat pun juga senang berada atau tinggal di dalam rumah kita. Dan di sini pun juga salah satu syarat untuk orang yang menghuni rumah bersih, wangi, yaitu satu, harus mempunyai adab dan etika yang baik. Tidak boleh menjadi seorang penggibah di dalam istananya sendiri. Karena kalau misalkan istananya sendiri yaitu rumah dipakai untuk gibah, yang ada semua penghuni di rumah itu akan mendapatkan kemadharatan. Ini jelas tercantum di dalam hadis Ibnu Hanafi. Ya sahabat IMP, di sini saya tegaskan kepada semua sahabat IMP, jangan pernah menilai seseorang dengan menjas jelek. Baik itu dukun, baik itu ahli hikmah, semua sama ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjas, wah itu dukun, Allahu Akbar, bersihkan, viralkan. Nah, itu kan sama dengan fitnah. Sedangkan yang berbicara seperti itu bukan untuk memperjuangkan akidah. Akidah itu yang seperti apa yang harus diperjuangkan? Akidah yang benar, akidah yang baik. Kalau orang, contoh nih, sahabat IMP ada yang bilang, wah itu dukun, kita viralkan, kita bersihkan, Allahu Akbar, itu salah. Sebelum menjas seperti itu kepada orang lain, benahi dulu diri sendiri. Apakah kalian sudah baik? Apakah kalian sudah bersih dan suci di mata Allah? Karena sesungguhnya semua manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tergantung kita sebagai manusianya sendiri yang menjalani. Siapa tahu yang kalian tuduhkan kepada seseorang itu, mungkin seseorang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang dipandang baik oleh kalian belum tentu itu baik di mata Allah. Jadi sesama manusia tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling menjas jelek, karena sesungguhnya yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mau itu dukun, mau itu ahli hikmah, mau itu seorang pembohong, pendosa, pemaksiat, cukup kita hanya bisa mendoakan yang terbaik kepada sesama. Sahabat IMP, mungkin di Islam ini ada beberapa organisasi atau yang disebut dengan keyakinan. Ada yang disebut dengan NU, ada yang disebut dengan Persis, ada yang disebut dengan Muhammadiyah. Nah, tiga organisasi tersebut tetap tujuannya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendiri NU, pendiri Muhammadiyah dan pendiri Persis di atasnya itu bersama, tidak pernah saling menjatuhkan. Nah, jikalau ada yang menjatuhkan satu sama lain, yang memang mempermasalahkan tentang keyakinan masing-masing,
berarti itu bisa dikatakan golongan piis kalau di dalam agama Islam, yaitu golongan manusia setengah setan yang memang memandang semua orang itu jelek menurut mereka dan menganggap dirinya itu benar. Kalau di dalam negara bisa dikatakan itu termasuk golongan orang fitnah, karena memfitnah satu sama lain dengan belum melihat oleh mata kepala sendiri, itu bisa dikatakan ahli fitnah dan ahli pembohong. Jadi di sini kita hargai pembesar dan pendiri agama dan organisasi kita masing-masing. Pembesar NU baik kepada sesama, pembesar Persis pun sama, saling menghargai. Pembesar Muhammadiyah pun juga sama, saling menghormati. Karena sesungguhnya di dalam agama Islam, baik itu organisasi apapun, patokan mujizatnya adalah Al-Quran. Apakah ada di dalam Al-Quran pembedaan? Tidak ada. Al-Fatihah tetap artinya pembukaan. Apakah ada beda-beda? Al-Fatihah artinya pembukaan, penutupan, penghakiman? Tidak ada. Jadi setiap organisasi tetap tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini untuk bawahan-bawahan Persis, Muhammadiyah dan NU, mari kita bersama bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tidak usah mengurusi satu sama lain. Karena sesungguhnya hari penghakiman itu hanyalah Allah yang punya. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, dan juga bukan Persis. Untuk ustadz-ustadz yang mengaku dirinya NU, yang mengaku dirinya Persis, yang mengaku dirinya Muhammadiyah, jangan pernah mengecap jelek kepada orang. Belum tentu yang kalian cap jelek itu sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Justru di sini kalian harus bisa berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, supaya kalian menjadi tokoh dan panutan orang lain, orang banyak. Kalau kita selalu menjudge jelek kepada orang dengan dikemukakan di depan umum, berarti kalianlah yang paling hina. Justru kalau kita menyebarkan kebaikan kepada semua orang dan saling menghormati, menghargai sesama, berarti kalian adalah orang yang hebat, orang yang mendapatkan ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang Islam bermadhab, karena supaya ada pertanggungjawabannya. Tetapi itu jangan sampai disalahartikan dengan kita bermadhab kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali contohnya. Boleh kita melakukan apapun itu, karena tenang aja, penanggung jawabnya ada kok, imam-imam besar sesuai keyakinan masing-masing. Itu salah besar. Yang dipertanggungjawabkan oleh imam besar yaitu jikalau kita bermadhab secara baik, secara benar, akan dipertanggungjawabkan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan hal terbaik di dalam akhirat. Tetapi kalau misalkan orang yang mengaku bermadhab tetapi tidak sesuai dengan ajaran imam-imam besar kita, jelas dosanya ditanggung oleh mereka masing-masing, bukan ditanggung oleh imam. Karena pertanggungjawaban imam besar itu adalah pertanggungjawaban baik untuk bekal di akhirat, bukan pertanggungjawaban buruk atas dosa-dosa yang melakukannya. Jadi siapapun yang melakukan dosa, walaupun orang itu bermadhab dengan salah menggunakan, tidak sesuai dengan syariat Islam, ya jelas itu akan membawa dosanya masing-masing. Karena sesungguhnya dosa itu akan dipanggul oleh orang yang melakukan dosa, bukan berarti ditanggung oleh ibu bapak ataupun juga oleh imam besar kita. Imam-imam besar yang tadi saya sebutkan, baik itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu semua imam yang sangat luar biasa, yang menjadi kekasih Allah karena beliau mengajarkan tentang kebaikan kepada setiap semua umatnya. Tetapi pernah ada kekacauan pada saat imam-imam besar kita masih hidup. Di situ datang seorang yang mengaku dirinya nabi, yang disebut dengan Imam Arifin. Imam Arifin, beliau adalah golongan ajaran dari Wahabi yang selalu mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah NU, bahwa dia itu adalah Persis, bahwa dia itu Muhammadiyah. Tetapi dia bisa
memutarbalikkan fakta kebaikan menjadi keburukan dan bisa membelokkan akidah umatnya. Pernah pada suatu hari dulu bahwa Imam Hambali itu mempunyai umat yang sangat banyak. Di situ dihasut, digedorkan akidahnya oleh Imam Arifin yang tadinya beliau menganut Islam yang sesungguhnya, ternyata berubah menjadi Islam radikal. Islam radikal selalu mengajarkan ujaran kebencian terhadap umat-umatnya dengan seolah-olah bahwa ajarannya dialah yang benar, ajaran orang lain itu tidak benar. Padahal ajaran yang benar, yang sesungguhnya sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, itu adalah ajaran tentang kasih sayang, mengasihi, menyayangi, mengayomi. Sedangkan Islam radikal itu ngambil di dalam Quran surat Al-Fil, yang memang harus mengadakan sesuatu dengan peperangan, dengan ujaran kebencian. Padahal tentang di dalam Quran surat Al-Fil itu bukan seperti itu. Itu zaman dulu, waktu zaman perang. Kalau sekarang kan ini zaman di negara ini ada hukumnya. Nah, ini bukan hukum adat, sekarang ini adalah hukum yang berlaku. Siapapun yang melakukan kesalahan itu pasti akan mendapatkan balasannya baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi Islam radikal sekarang ini lebih banyak dianut oleh orang-orang yang ada di pesisian. Karena mungkin dengan kurangnya pengetahuan, di situ sangat mudah untuk diprovokasi. Makanya di sini untuk kalian semua sahabat IMP harus bisa lebih bijak dalam mendengar apapun yang masuk ke dalam telinga kita. Kita filter. Setelah kita filter, baru kita kemukakan. Yang jelas kemukakanlah kebaikan, jauhilah kejelekan dan keburukan. Jadi pada intinya kesimpulan tentang masalah perbedaan dukun dan ahli hikmah itu sangatlah berbeda. Ahli hikmah itu yang selalu mengikuti syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau dukun selalu mengambil inisiatif sesuai pemikirannya sendiri dengan amalan-amalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya sahabat IMP, mungkin cukup sekian bahasan kali ini. Insya Allah kedepannya saya akan bahas lagi tema yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.